Siap dimulai ya anak-anak? Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk anak-anakku yang beragama selain Islam. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, luar biasa anak-anak hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, anak-anak mengisi dulu Google Form yang sudah saya kirim tadi. Bisa bergantian ya absennya. Sudah absen semua? Sudah. Ya, yang belum siapa ini? Bentar, Bu. Pulang, Bu. Ya, oke, saya tunggu. Sudah, Bu. Ya, menunggu kelompoknya Mbak Rani dulu. Sudah. Sudah semua? Sudah. Ya. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, diberi kemudahan, dan pembelajaran kita hari ini dapat terserap dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tolong Mas Dava dipimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Terima kasih Mas Dava. Alhamdulillah anak-anak hari ini sehat semua ya. Ya, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ayo diulangi lagi, tepuk semangatnya kurang semangat. Anak-anak, ayo tepuk semangat. 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 Yes. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyi lagu nasional dulu ya. Anak-anak nanti harus menyanyi bersama-sama. Saya share screen dulu. Apa sudah tampil anak-anak? Sudah. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang Bu Weni mau bertanya anak-anak kepada kalian. Nah, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin yang kita Zoom kemarin? Kita mempelajari apa? Siklus air. Ya, kita mempelajari siklus air. Dan hari ini kita akan mempelajari
dampak yang mempengaruhi siklus air. Nah, anak-anak, kemarin kita mempelajari tentang siklus air. Nah, kali ini Bu Eni akan bertanya, coba, tahukah kalian ciri-ciri air yang bersih? Ayo, siapa yang tahu? Tidak berbau. Oh, tidak berbau. Apalagi? Tak berwarna. Iya, tidak berwarna. Apalagi? Tidak terasa. Tidak berasa. Satu lagi? Tidak mengandung zat berbahaya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasi terjadinya siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air. Saya tampilkan PowerPoint-nya. Sudah tampil anak-anak? Sudah ya? Untuk hari ini kita mempelajari dampak siklus air ya. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nanti Bu Eni menerangkan, kalian memperhatikan. Oke? Sudah siap? Ya. Karena hari ini tugas kalian kelompok itu adalah merangkum dari dampak siklus air. Nah, sekarang anak-anak siapkan ballpoint-nya, siapkan bukunya, dan memperhatikan penjelasan dari Bu Eni. Oke? Sudah siap apa belum bukunya dan ballpoint-nya? Sudah. Oke, sudah siap ya. Sudah siap Mas Dava? Bu. Oke. Sudah tampil ya layarnya Bu Eni? Nah. Siap mendengarkan? Coba. Siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, manusia itu dituntut untuk mengembangkan teknologi yang ada ataupun menciptakan teknologi yang baru. Nah, akan tetapi perkembangan teknologi tersebut seringkali tidak diimbangi dengan tindakan perlindungan lingkungan. Nah, tanpa kita sadari, kegiatan perusahaan lingkungan itu dapat mengganggu keseimbangan alam ya. Berikut ini merupakan kegiatan manusia yang merusak lingkungan dan dapat mempengaruhi siklus air. Coba diperhatikan. Yang pertama, nanti dulu sebelum Bu Eni membuka PowerPoint selanjutnya, coba kira-kira dampak yang merusak lingkungan itu apa saja? Coba kalian sebutkan. Buang sampah sembarangan. Apa Mas Dava? Membuang sampah sembarangan. Iya, salah satunya membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa lagi ya? Menebang pohon secara liar. Iya, pinter. Menebang pohon secara liar. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, faktor dari manusia, yaitu apa saja sih? Lihat ya anak-anak. Manusia menjadi peran utama dalam keseimbangan lingkungan. Beberapa contoh campur tangan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan diantaranya adalah penebangan hutan, pembangunan rumah, dan penerapan intensifikasi pada pertanian. Coba diperhatikan, ini ada gambar. Gambar apa ini? Iya, gambar penebangan hutan. Ayo coba diperhatikan. Dicatat ya anak-anak, penebangan hutan yang tidak menggunakan sistem tebang pilih nanti akan menyebabkan terjadinya tanah longsor dan banjir. Pengurangan jumlah pohon yang sangat besar dapat mengurangi laju penyerapan karbon dioksida atau CO2 yang dilakukan oleh pohon secara drastis sehingga terjadi pemanasan global. Nah, pemanasan global dapat mempengaruhi siklus air, khususnya pada proses evaporasi dan kondensasi. Peningkatan suhu atmosfer akan meningkatkan laju evaporasi dan memperlambat proses kondensasi. Nah, sekarang Bu Eni tanya, kemarin kita sudah mempelajari siklus air. Nah, sekarang
Apa sih evaporasi? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, apa evaporasi? Evaporasi adalah peristiwa berubahnya air dalam bentuk cairan menjadi gas. Evaporasi disebut juga sebagai penguapan. Oke, intinya evaporasi itu adalah penguapan ya anak-anak. Kalau kondensasi, siapa yang tahu artinya kondensasi? Ayo Mbak Via. Apa itu kondensasi? Tadi Bu ini sudah bilang kondensasi. Kondensasi adalah kebalikan dari proses evaporasi, yaitu berubahnya air dalam bentuk gas menjadi cair. Ya, sudah mengerti berarti ya anak-anak. Sekarang lanjut yang kedua. Dampaknya yang kedua yaitu kebakaran hutan. Terjadi karena suhu udara sekitar yang sudah sangat tinggi seperti dampak dari pemanasan global. Karena panas sekali cuacanya ya, terjadi itu karena ulah manusia yang tidak peduli akan kondisi lingkungannya. Yang ketiga, dampak bangunan rumah dan jalan. Coba diperhatikan anak-anak. Nah, di sini ada gambar manusia ya, sedang apa? Melakukan aspal jalan ya. Ini adalah dampak yang ketiga. Pembangunan di darat juga dapat mempengaruhi siklus air. Pembangunan yang dilakukan dengan penebangan pohon dan penutupan tanah oleh aspal dan semen tentu saja akan menghambat proses infiltrasi. Ketika terjadi presipitasi, terhambatnya infiltrasi dapat menyebabkan kelangkaan air ya. Nah, karena terhambatnya infiltrasi, lalu apa terjadi runoff meningkat. Ya, runoff-nya meningkat sehingga lebih banyak air yang terbuang ke perairan. Nah, sekarang infiltrasi itu apa sih, Bu? Infiltrasi itu apa? Ayo, ada yang bisa? Apa itu infiltrasi? Infiltrasi adalah peristiwa masuknya air hujan ataupun air permukaan ke dalam tanah bawah permukaan melalui celah ataupun ruang pori tanah dan batuan. Ya, infiltrasi itu penyerapan air ke dalam tanah. Nah, terhambatnya infiltrasi dapat menyebabkan kelangkaan air. Nah, gara-gara apa? Ada proses infiltrasinya terganggu, jadi air tanah itu jadi langka. Yang keempat, dampak yang keempat adalah pembuatan saluran irigasi. Pembuatan saluran irigasi itu juga berdampak pada siklus air. Coba diperhatikan. Pembuatan saluran irigasi biasanya dilakukan di sekitar sungai. Nah, saluran irigasi dibuat untuk memudahkan proses pengairan sawah, lahan pertanian, dan adanya saluran irigasi itu juga mempengaruhi siklus air. Kenapa kok mempengaruhi siklus air? Ayo coba dibaca lagi. Adanya saluran irigasi dapat mengurangi laju runoff dan meningkatkan laju infiltrasi air. Dikarenakan air tersebut akan dialihkan menuju kawasan pertanian yang lokasinya relatif jauh untuk diserap oleh tanaman ataupun lahan yang ada. Jadi karena ada irigasi ini, biasanya bergantian ya anak-anak. Bergantian ini airnya, kadang sawahnya siapa yang dialiri dulu, bergilir sampai ujung saluran irigasinya. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan laju infiltrasi air tadi terhambat. Ya, sekarang materi yang berikutnya, dampak yang kelima, pencemaran udara. Ya, coba dilihat, ada gambar apa ini ya? Asap. Pabrik, ada asapnya mengepul ke atas. Nah, ini menyebabkan pencemaran udara. Nah, limbah gas yang dihasilkan dari industri-industri sebagian besar itu mengandung gas CO2.
Nah, yang kalian hirup itu apa, Cah? Yang kalian hirup. Yang kalian hirup, kalian bernafas? Kalian bernafas? Ya, menyerap oksigen. Yang kalian keluarkan apa? CO2. Nah, oksigen itu untuk kalian hirup. Nah, kalau CO2 itu yang gasnya, sudah gas beracun CO2 itu. Seperti pencemaran udara yang terjadi ini di pabrik. Di pabrik itu gas dari pabrik itu mengandung CO2. Nah, kalau CO2 itu berkumpul di sekitar kita, CO2-nya terlalu banyak, nah tapi oksigennya kecil. Kalian pasti akan sesak nafas ya. Karena yang kita hirup itu harusnya oksigen, bukan CO2. Dampak yang berikutnya adalah pencemaran air. Sungai-sungai yang ada di sekitar kita apa seperti itu, anak-anak? Sungai yang ada di sekitar rumah kalian, itu kondisinya seperti gambar yang ditampilkan Bu ini apa tidak? Tidak. Iya. Airnya bersih apa kotor seperti itu? Kotor. Kalau di sini kotor, apa di rumahmu sungainya kotor juga? Oh, tidak ya. Airnya di sekitar kita bersih karena tidak ada pabrik. Tentunya juga tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Ciri-ciri air yang bersih itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung zat kimia. Nah, kalau yang sungai yang ditunjukkan sama Bu ini sudah tercemar. Lihat, warnanya coklat. Terus ada busanya. Kira-kira kalau diminum menyehatkan apa tidak, anak-anak? Tidak. Kira-kira kamu juga mau apa tidak ya mandi pakai air itu, minum pakai air itu? Iya, tidak mau ya. Saya juga tidak mau. Pembuangan limbah umumnya limbah tersebut mengandung minyak dan kadar yang cukup tinggi. Jadi tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, saking menumpuknya anak-anak, saking menumpuknya limbah karena dibuangi limbah setiap hari, akhirnya lapisan di antara permukaan air itu menjadi menebal. Kalau pembuangan air sungainya itu dibuangi limbah pabrik yang sangat kental seperti itu, pasti tanah di sekitarnya itu juga akan tercemar. Ya, tanahnya sudah tidak sehat lagi. Nah, lapisan yang berada di atas permukaan air dapat menghambat proses evaporasi pada permukaan perairan. Nah, mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan yang tinggal di perairan tersebut dan memaksa masyarakat sekitar untuk memanfaatkan airnya. Nah, sekarang kalau yang tadi itu faktor dari manusia, nah sekarang ini adalah faktor dari alam. Dampak siklus air yang dari alam ya. Dari faktor alam juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perubahan suatu lingkungan tempat tinggal. Faktor alam yang dimaksudkan di sini adalah karena pengaruh dari bencana alam seperti dilihat ini, ada banjir, ada gempa bumi dan ada letusan Gunung Merapi. Yang berikutnya, cara menjaga kelestarian air agar dapat menjaga kelangsungan hidup. Nah, di sini yang pertama dengan menjaga lingkungan. Yang kedua, mengurangi penggunaan air. Nah, yang dimaksud mengurangi penggunaan air, contohnya Mbak Alisa sekarang. Mbak Alisa, Bu Eni tanya Mbak Alisa, kalau di rumah kamu menyalakan keran air, terus kamu matikan apa tidak itu kerannya? Apa kamu biarkan begitu? Dimatikan kerannya ya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang keempat, meminimalisir penggunaan bahan kimia. Contohnya, kalian kalau cuci baju ya, cuci baju menggunakan apa? Ayo Mbak Rani, menggunakan apa? Air. Baju kita pakai apa? Cuma pakai air, nggak pakai sabun, nggak pakai deterjen? Iya, pakai deterjen. Iya, kalau pakai
deterjen, kalian habis mencuci baju diberi deterjen. Lah, kira-kira setelah cuci baju terus ada deterjennya itu airnya masih bisa dimanfaatkan apa tidak? Tidak. Ya tidak, sudah kotor karena sudah tercampur bahan kimia. Nah, jadi kalau menggunakan sabun atau deterjen itu tidak usah banyak-banyak ya anak-anak, karena nanti hasil kimia itu tadi kalau dibuang di selokan gotmu itu tidak akan airnya akan tercemar dengan kimia dari bahan sabun tadi. Nah, sekarang yang kelima, membuang bahan kimia dengan benar. Nah, yang keenam, mendaur ulang bahan bekas. Bahan bekas apa ya? Apa yang harus kita daur ulang? Seperti contohnya botol, kalian minum dari botol aqua. Lah, botol aqua itu jangan dibuang sembarangan. Masih bisa dimanfaatkan ya untuk apa? Botol aqua. Botol aqua yang besar. Kemarin kalian sudah diberi contoh, disuruh anak-anak disuruh membawa botol aqua besar di sekolah. Untuk apa? Untuk digunakan untuk Untuk menanam ya, untuk menanam tanaman. Iya. Jadi bahan-bahan bekas itu bisa digunakan lagi. Yang ketujuh, mengadakan penyuluhan. Yang kedelapan, mencegah adanya penebangan pohon secara liar. Yang kesembilan, mengadakan reboisasi. Ayo sekarang Bu Eni tanya, reboisasi itu apa? Mbak Lani. Menanam. Iya, menanam Menanam pohon. Ya, menanam pohon kembali di tanah yang gundul. Menanam. Jadi sebelum pohonnya itu ditebang, kalau bisa kita sudah menanam pohon yang kecil-kecil itu ya, tumbuhan yang kecil-kecil supaya nanti masih ada penyerapan air. Yang terakhir, tidak membuang limbah pabrik sembarangan seperti contoh yang tadi. Nah, sekarang anak-anak, dari penjelasan Bu Eni tadi, Mas Dava, dari penjelasan Ibu Eni tadi, kira-kira anak-anak ada yang bertanya apa tidak? Sudah jelas apa belum? Sudah. Ya, sudah. Kalian juga sudah mencatat ya poin-poin penting yang ada di situ? Sudah. Ya, sudah. Sekarang Bu Eni mau bertanya kepada kalian. Yang bisa menjawab pertanyaan Bu Eni berarti kalian menyimak dengan baik. Nah, sekarang Bu Eni tanya, mengapa air yang kita pakai itu tidak mudah habis? Ayo. Kenapa? Setiap hari kan kita memakai air itu sangat berlebihan ya. Nah, kenapa kok tidak habis? Kok tidak? Karena adanya siklus air, dengan adanya tahap atau rangkaian dari siklus air, maka air akan terus ada untuk kebutuhan kita. Iya, pinter Mas Lang. Ya, jawabannya karena adanya siklus air. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, coba. Mas Lang tadi sudah bisa menjawab, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus air? Ayo, apakah aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus air? Tadi sudah saya... Membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Terus? Penebangan hutan untuk industri atau pembukaan lahan baru. Iya, pinter Mbak Alisa. Berarti kalian sudah mendengarkan atau memperhatikan apa yang dijelaskan dengan Bu Eni tadi. Oke, sekarang kita ke tahap selanjutnya. Anak-anak, sebentar, ini saya matikan dulu ya. Share screen-nya saya matikan dulu. Nah, kita sudah membagi kelompok, ada 4 ya kelompoknya. Kemarin sudah dibagi dan kita juga sudah dalam pembelajaran kemarin kita juga sudah membuat kelompok. Nah, kelompok 1 sekarang saya tanya. Kelompok 1 adalah kelompoknya
Mbak Rani, Mbak Lani, dan Mbak Fania ya kemarin. Oke. Nah, kelompok 2 adalah kelompoknya Mas Alga, Alisa, dan Tri. Ya. Kelompok 3 adalah Mbak Tasya, Mbak Rere, sama Mbak Iva. Kelompok terakhir, kelompoknya Mas Dava, Mas Lang, sama Mas Dio. Nah, sekarang coba kalian tunjukkan LKPD yang diberikan Bu Eni kemarin, yang sudah saya share di grup. Tugas kalian apa itu? Coba dibaca. Ya, yang tugas kelompok ya sayang. Yang tugas kelompok, kalian membuat apa? Buatlah video pembelajaran yang akan ditayangkan oleh gurumu. Catatlah info penting dari video pembelajaran tersebut. Ya, berarti kalian nanti tugas kelompok kalian hari ini adalah merangkum ya, merangkum dampak dari siklus air. Anak-anak sudah siap karena tadi kalian sudah mencatat apa yang disampaikan oleh Bu Eni. Nah, sebelum itu Bu Eni akan menampilkan video dulu ya anak-anak. Tadi Bu Eni sudah menjelaskan dengan PowerPoint. Nah, sekarang Bu Eni akan menayangkan video ya Mas Dava, coba diperhatikan untuk melengkapi apa yang diterangkan Bu Eni tadi. Saya mempunyai video tentang dampak-dampak dari siklus air. Coba diperhatikan ya. Saya share screen. Sudah ya? Bentar. Pelajaran IPA, kita akan membahas mengenai dampak siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk. Jumlah volume air di bumi adalah tetap. Tapi, mengapa ada sebagian saudara kita yang kesulitan mendapatkan air untuk minum atau keperluan sehari-hari lainnya, terutama pada musim kemarau? Jumlah volume air di bumi memang tetap. Tetapi saat ini sebagian besar air tersebut telah tercemar atau sulit didapatkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh terganggunya siklus air akibat lingkungan yang mengalami perubahan. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Aktivitas manusia yang berdampak pada siklus air diantaranya: pertama, penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, sehingga terjadi pencemaran tanah dan air. Pencemaran tersebut akan merusak lingkungan dan berpengaruh buruk bagi manusia, yaitu tanah menjadi tidak subur lagi, sehingga tanaman pertanian tidak dapat tumbuh. Kedua, pencemaran udara disebabkan oleh gas dari asap kendaraan atau pabrik. Gas tersebut akan mengotori udara dan bereaksi dengan uap air di atmosfer, kemudian turun sebagai hujan asam yang berbahaya karena bisa mencemari sumber air di bumi dan dapat mematikan tumbuhan ataupun hewan. Ketiga, menebang pohon secara liar. Hutan merupakan daerah resapan air yang paling besar. Air hujan yang turun di sekitar hutan akan mengalir ke sungai atau laut. Jika pohon di hutan ditebang atau dibakar, maka hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul menyebabkan air akan mengalir di permukaan tanpa ada yang menahan, sehingga mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Keempat, pembangunan jalan dari bahan aspal dan beton. Permukaan yang ditutup oleh aspal atau beton akan mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga menyebabkan cadangan air tanah berkurang. Kelima, pengambilan air tanah secara berlebihan. Jika pengambilan air tanah lebih besar daripada jumlah air hujan yang diserap oleh tanah, maka cadangan air tanah akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan turunnya permukaan tanah atau amblas. Keenam, membuang limbah atau sampah ke sungai atau ke laut. Jika kita membuang limbah atau sampah ke sungai ataupun ke laut, maka air laut akan tercemar.
Ini menyebabkan makhluk hidup seperti ikan dan tumbuhan yang hidup di sungai ataupun di laut akan mati dan air tidak bisa kita konsumsi. Sekarang, bisakah kalian menyebutkan aktivitas manusia lainnya yang dapat mengganggu siklus air? Kamu telah mengetahui perubahan lingkungan. Selain aktivitas manusia, perubahan lingkungan juga dipengaruhi oleh faktor alam, seperti angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut. Berbagai bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Apa saja bencana alam tersebut dan apa dampaknya bagi perubahan lingkungan? Yuk kita simak. Pertama, erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah oleh angin, air, atau es. Erosi dapat terjadi karena gejala alami atau kegiatan manusia. Kedua, abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi disebut juga erosi pantai. Ketiga, banjir. Banjir dapat disebabkan oleh hujan deras dalam waktu lama atau air laut pasang yang tinggi. Hujan deras dapat membuat permukaan air sungai naik dan meluap ke daerah sekitarnya. Terlebih, jika air sungai penuh dengan sampah, air akan cepat meluap karena tersumbat. Keempat, tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit. Peristiwa ini dapat diakibatkan oleh hujan. Air yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi air permukaan dan air tanah. Berdasarkan yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal merupakan air tanah yang letaknya dekat permukaan bumi di atas lapisan kedap air. Sedangkan air tanah dalam merupakan air tanah yang letaknya jauh dari permukaan bumi yang tersimpan di antara dua lapisan kedap air. Air yang kita gunakan, terutama air minum, haruslah air bersih. Tahukah kamu ciri-ciri air bersih? Menurut ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, layak atau tidaknya suatu air untuk kehidupan manusia ditentukan menurut persyaratan kualitas secara fisik, kimia, dan biologi. Syarat fisik air bersih diantaranya air tidak berwarna keruh, tidak memiliki bau, tidak ada rasa, berwarna jernih, dan suhu air terjaga. Persyaratan kimia air bersih antara lain memiliki pH netral berkisar 6,8 sampai 9,0, kesadaran rendah, dan tidak mengandung bahan organik atau anorganik yang telah ditetapkan. Air bersih juga harus memenuhi beberapa syarat secara biologi. Pertama, tidak mengandung organisme patogen, yaitu makhluk hidup penyebab penyakit, ataupun tidak mengandung mikroorganisme non-patogen. Walaupun tidak berbahaya, tapi akan pada air. Berikut adalah peranan penting siklus air dalam ketersediaan air di bumi. Di antaranya, menjaga iklim agar seimbang dan stabil sebagai proses peremajaan air secara alami, sebagai penyedia air tanah, menjaga suhu udara di bumi, pembentukan kembali permukaan bumi, dan memelihara kehidupan ekosistem. Setelah kita mengetahui pentingnya ketersediaan air bersih, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga siklus air dan ketersediaan air bersih? Pertama, kita harus menghemat air dengan mematikan keran air jika penampungan air tersebut sudah penuh. Kedua, pembuatan lubang biopori. Lubang ini berguna untuk menampung air hujan yang akan diresap oleh tanah. Kemudian, penanaman pohon di lahan yang gundul, agar akar-akar pohon tersebut dapat menahan air di dalam tanah. Yang terakhir, penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, agar udara di sekitar kita tidak tercemar. Demikian pembelajaran hari ini. Bagaimana? Kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari bersama?
Good job. Sudah. Mikrofonnya dinyalakan semua ya. Tidak apa-apa, dinyalakan semua. Ayo, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, nah sekarang Bu Eni akan apa? Mengadakan ice breaking. Ayo, coba kalian tirukan Bu Eni ya. Kalau Bu Eni pegang kepala, Bu Eni apa? Bu Eni menyebutkan warna merah. Merah berarti kalian pegang kepala. Kalau Bu Eni bilang hijau, berarti kalian pegang Kuping. ya telinga. Kalau Bu Eni bilang kuning, berarti kalian pegang dagu. Kalau Bu Eni bilang marah, berarti kalian diam. Oke? Sudah Mbak Lani? Ayo, kita lakukan bersama-sama ya. Merah. Kuning. Hijau. Merah. Kuning. Marah. Ayo, siapa yang tidak konsentrasi? Masih konsentrasi ya? Ya. Sekarang coba dibuka LKPD-nya. LKPD yang kelompok ya. Mbak Rani kedengeran? Mbak Lani sudah dengar suaranya Bu Eni? Oke. Oke. Lanjut ya anak-anak. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan ya. LKPD-nya dibuka. LKPD-nya yang diberikan Bu Eni tadi. LKPD-nya anak-anak ditunjukkan LKPD-nya. Ya, oke. Nah, kalian tadi sudah tahu tugas-tugas apa untuk kelompok kalian. Nah, sekarang mulai dikerjakan ya. Jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas kelompoknya nanti saling bekerja sama. Tidak boleh apa? Iya, tidak boleh santai-santai. Jadi kalian harus bekerja sama karena ini adalah tugas kelompok ya. Nah, sekarang setelah menyimak video tadi, berarti kalian sudah siap untuk merangkum. Nah, sekarang saya beri waktu untuk merangkum dampak dari siklus air. Ayo sekarang mulai ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Dikerjakan ya. Bisa dimatikan mikrofonnya Mbak Alisa, Mas Alga. Mbak Rani tidak usah dimatikan mikrofonnya. Dibantu temannya, jangan sampai apa santai-santai temannya tidak dibantu karena ini kerja kelompok. Ayo. Sudah bisa Mbak Lani HP-nya? Sudah. Iya, oke. Jangan lupa ya, nanti dipersiapkan siapa yang akan presentasi dari kelompok kalian. Dan nanti jangan lupa hasilnya di-share screen. Seperti, ya, oke. Mikrofonnya Mbak Alisa boleh dinyalakan? Ya.
Apa ada masalah Mbak Tasya? Sudah selesai? Belum. Mas Lang, Mas Dio sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Dereng, Bu. Ya. Cepat dikerjakan ya. Waktunya sudah kurang 5 menit. Sudah selesai Mbak Tasya, kelompok 3. Sebentar. Ya sayang, ada apa? Sebentar. Oh ya, oke, saya tunggu. Kelihatannya kelompoknya Mbak Lani sudah selesai ya? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Lani. Berarti tinggal kelompoknya Mas Alga, Mbak Tasya, sama kelompoknya Mas Dava. Bu, sudah. Oh, ya, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3, Mbak Tasya sudah selesai juga? Ya, Bu. Oke. Sudah selesai semua ya? Nah, sekarang apakah sudah difoto hasilnya kelompok? Sudah difoto semua? Sudah difoto, nanti mau di-share screen ya. Nanti kalian akan mempresentasikan seperti kemarin-kemarin. Hasil presentasi kalian itu, hasil dari tugas kalian tadi dipresentasikan di-share screen di layar ya. Apa ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah difoto ya Mbak Lani? Sudah, Bu. Oke. Dipersiapkan siapa nanti yang akan presentasi. Oke, saya mulai ya. Oke. Kelompok siapa ini? Kelompok 1, 2, atau kelompok 3 yang presentasi dulu? Saya silakan ya. Siapa yang sudah siap presentasi? Oke, kelompoknya Mbak Lani, kelompok 1, oke. Silahkan share screen. Ayo, dibaca saja hasilnya, tidak apa-apa. Dampak negatif bagi kehidupan apabila siklus hidrologi terganggu, banyaknya hujan dan banjir. Hal tersebut menyebabkan tingginya curah dan intensitas hujan. Banyaknya hujan dapat menyebabkan banjir yang membawa berbagai dampak negatif lainnya. Tanah menjadi tidak subur, terganggunya siklus hidrologi terkena banjir dan air limpasan. Anak-anak yang lain memperhatikan ya. Sudah, Bu. Oh, sudah cepat sekali. Anak-anak ada yang dengar apa tidak tadi hasil presentasi dari kelompok 1? Ya, diulangi lagi. Teman-teman semua memperhatikan ya, kalau kelompok 1 presentasi berarti kelompok 2, 3, dan 4 harus memperhatikan ya. Ayo coba diulangi lagi dan diperhatikan. Nanti kelompok lain memberi tanggapan hasil kerja dari kelompok 1. Oke? Ayo diperhatikan semua. Silakan Mbak Lani presentasinya. Dampak negatif bagi kehidupan apabila siklus hidrologi terganggu. Banyaknya hujan dan banjir. Hal tersebut menyebabkan tingginya curah dan intensitas hujan. Banyaknya hujan dapat menyebabkan banjir yang membawa berbagai dampak negatif lainnya. Tanah menjadi tidak subur. Terganggunya siklus hidrologi dapat menyebabkan tanah yang terkena banjir dan air limpasan menjadi kekurangan unsur hara dan tidak subur. Sudah itu saja ya. Ayo, dari kelompok lain coba. Siapa yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1? Mungkin dari kelompoknya Mbak Tasya. Diberikan saran ya untuk kelompok 1.
Ya, Mbak Tasya, silahkan. Hasil presentasi kelompok 1 sudah baik. Oh ya, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang kelompok berapa ya yang mau presentasi lagi? Saya tunjuk ya. Kelompoknya Mbak Alisa dan Mas Alga. Silakan dipresentasikan hasil dari kelompoknya. Ya, oke, dibaca ya. Alam apa waktu hujan tapi tidak hujan? Fakta penebangan hutan tersebut tiba-tiba orang-orang hutan longsor. Kondensasi adalah kebalikan kebakaran hutan serentak karena Yang lainnya memperhatikan ya. adanya pemanasan global. Aktivitas kan air. Sudah, ayo. Siapa yang mau menanggapi dari presentasinya kelompoknya Mas Alga? Ya coba. Sudah lengkap apa belum kira-kira? Sedikit sekali tadi rangkumannya. Ayo coba Mbak Lani berikan tanggapannya dari kelompoknya. Ya. Sudah baik. Ada yang kurang apa tidak dari presentasinya? Ada. Ya, ada. Banyak yang tidak disebutkan ya dari dampak-dampak siklus airnya. Ya, oke. Ya. Diperbaiki lagi ya Mas Alga dari kelompoknya. Dampak dari siklus air kan banyak ya. Yang disebutkan cuma beberapa saja ini tadi. Nanti diperbaiki ya sayang ya. Dari kelompok yang lain sekarang. Ini bisa presentasi ini sudah saya atur tadi. Coba kelompoknya Mbak Tasya. Presentasi ya sayang ya. Share screen ya, karena sudah bisa ini sepertinya. Sudah bisa Mbak Tasya? Sudah. Oke. Ya, sebentar belum tampil. Nah, sekarang sudah tampil. Dilihat ya hasil presentasi dari kelompoknya Mbak Tasya. Dibaca Mbak Tasya. Simaklah video pembelajaran akan dilakukan guru. Terus air akan menyebabkan Yang keras sayang. Air, tanah, dan sumber air bersih lainnya menjadi kering. Akibatnya makhluk hidup akan kekurangan air bersih untuk konsumsi dan sanitasi. Oh, sudah. Ya, terima kasih kelompoknya Mbak Tasya. Nah, sekarang berikan tanggapan untuk kelompok Mbak Tasya. Coba, siapa yang memberi tanggapan? Apakah kelompoknya Mbak Tasya sudah menyebutkan secara lengkap, secara terperinci dari dampak siklus air? Ayo, coba siapa yang mau menanggapi? Dari kelompok 1, dari kelompok yang lain? Ayo coba. Siapa angkat tangan? Ayo siapa? Dari kelompok siapa yang mau menanggapi dari kelompoknya Mbak Tasya? Mbak Lani? Kelompok 1 coba diberi tanggapan. Mikrofonnya sayang, dinyalakan mikrofonnya. Kurang baik. Oh, masih kurang lengkap lagi ya sayang ya. Berarti nanti dilengkapi ya untuk kelompoknya Mbak Tasya. Nanti sebelum dikumpulkan ke Bu Eni, berarti kamu harus melengkapi hasil dari kelompoknya. Oke? Nah, sekarang yang terakhir, presentasi dari kelompoknya Mas Dava. Ya, sekarang Mas Dava nyalakan mikrofonnya dan share screen hasil dari kelompok 4.
Yang lainnya memperhatikan ya sayang ya, nanti dari kelompok 4 sudah baik apa belum. Nah, nanti gilirannya kelompok Mas Alga yang memberi saran. Oke, diperhatikan ya kelompoknya Mas Alga. Nanti memberi saran hasil dari kelompok 4. Oke, silakan Mas Dava. Mas Dava. Siapa yang mempresentasikan? Dio, Bu. Iya, oke Mas Dio, silakan presentasikan. Terganggunya siklus air adalah 1. Penggunaan pestisida dan pupuk, 2. Pencemaran udara, 3. Penebang pohon secara liar, 4. Pembangunan jalan dari aspal dan beton, 5. Pengambilan air tanah secara berlebihan. Erupsi adalah air laut. Erupsi adalah air laut. Banjir kah? Banjir. Lebih tepatnya apa? Tanah longsor akibat karena penebangan secara liar. Diakibatkan karena penebangan pohon secara liar. Ciri air bersih, air tidak berbau, tidak mengandung zat berbahaya, air tidak berasa. Ya, sudah selesai sayang. Ya, ditutup sesinya. Ayo, sekarang silahkan menanggapi hasil dari presentasi kelompok 4. Mas Alga, silakan. Sudah baik. Oh, sudah baik ya. Lalu untuk kelompok lain coba. Tadi ada yang salah apa tidak dari hasilnya kelompok 4? Nah, ya, hasil presentasinya dari kelompok 4 sebenarnya sudah baik, tapi tadi ada kata apa? Menyebabkan banjir. Nah, penjelasan dari banjir itu tadi apa tadi? Nanti diperbaiki ya hasil dari kelompok 4, oke? Ya. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk hasil dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, juga kelompok 4 sudah baik ya anak-anak. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Dan terima kasih untuk tanggapan dari kelompok lain. Nah, sekarang anak-anak tadi, ini tolong dimatikan dulu mikrofonnya sayang. Nah, anak-anak tadi sudah dapat menjelaskan dampak yang mempengaruhi siklus air. Nah, sekarang kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya dari dampak yang mempengaruhi siklus air adalah yang pertama, penebangan hutan secara liar. Yang kedua, ada kebakaran hutan tadi yang menyebabkan dampak dari siklus air. Yang ketiga, karena adanya pembangunan atau pembangunan jalan ya, pembangunan jalan di beton itu tadi. Yang keempat, apa? Penyebabnya tadi pembuatan saluran irigasi, terus pencemaran udara dan pencemaran air. Nah, kalian semua sudah bisa menyebutkan dari kelompok-kelompok 1, 2, 3, dan 4 tadi hasilnya sudah lumayan bagus. Nah, tapi yang belum sayang ya, dinyalakan mikrofonnya boleh sayang? Ya sayang. Iya, oke. Nah, dari penjelasan yang tadi dan kalian kan sudah mengerjakan hasil kelompok tadi ya, ada yang belum jelas apa tidak anak-anak? Sepertinya tadi ada yang banyak yang tidak menyebutkan dari materi-materi yang sudah disajikan tadi. Ayo, materi tentang apa tadi yang belum jelas sayang? Ayo, kelompok mana tadi? Ya, Mbak Rani sudah jelas semua atau masih ada yang bingung? Sudah. Oh, sudah. Kelompok yang lain? Ya, sudah. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kelompoknya sudah selesai ya, berarti. Nah, sekarang kalian, saya beri tugas, Bu Eni, kemarin sudah menge-share soal evaluasi yang ada di grup. Sudah kalian cetak ya? Coba ditunjukkan tugas yang
kegiatan kedua. Oke. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan soal yang diberikan Bu Eni itu saya beri waktu 10 menit dikerjakan secara mandiri ya. Tidak contekan ya. Jadi agak terpisah duduknya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Saya beri waktu 10 menit atau 15 sampai 15 menit ya untuk mengerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan. Mikrofonnya Mbak Lani boleh dinyalakan sama Mbak Alisa. Kelompoknya Mas Alga. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya anak-anak. Gimana Mbak Tasya? Ada yang bingung? Enggak. Ya Mas Dava dikerjakan, waktunya tidak banyak ya. Bu Niki, boleh langsung dikasih nama, Bu? Iya, boleh. Jangan lupa ya, Nana, diberi nama, diberi tanggalnya, diberi kelasnya. Mikrofonnya Mbak Tasya dimatikan dulu sayang. Mikrofonnya Mbak Lani saja yang dinyalakan. Oke Mbak Lani, dinyalakan saja nggak apa-apa. Ada yang bingung Mas Dava? Mas Dava, Mas Elang, Mas Dio, ada yang bingung ini? Dan. Ya. Dikerjakan dengan baik ya, besok saya nilai.
Untuk soal nomor 8 yang paling akhir itu urutan tahap-tahap siklus air diurutkan dengan benar ya, seperti hasilnya presentasi yang kemarin, hasil kerja kelompok kemarin. Sudah, Bu. Ya, kelompok 4 sudah selesai mengerjakan. Saya tunggu ya yang lain. Sudah, Bu. Ya. Kelompok dari Mas Alga juga sudah selesai. Tidak usah buru-buru, masih ada waktunya. Sambil mengerjakan, diperhatikan ya anak-anak, nanti kalau tugas kalian sudah selesai dan pembelajaran hari ini juga sudah ditutup, setelah ini nanti mengumpulkan tugas kalian di rumahnya Mbak Lani ya. Besok saya nilai. Mas Dava tadi yang belakang sendiri sudah dikerjakan. Lembar belakang sendiri, ayo tes evaluasi yang terakhir. Iya, yang terakhir. Nomor 10 toh, Bu? Iya, yang sampai 10. Sudah selesai. Sudah selesai Mas Dava. Ya, saya tunggu ya. Sudah, Bu. Kurang 3 menit. Ayo segera diselesaikan. Oke, sepertinya kelompoknya Mbak Lani sudah selesai ya mengerjakan. Sudah, tetapi Tania kali tadi belum, Bu. Iya, saya tunggu. Tasya sudah apa belum, sayang? Tapi kok belum, Bu? Oh iya, saya tunggu ya, 2 menit lagi. Mbak Lani. Ya, Bu. Ayo, temannya dibilangi kurang 2 menit ya. Sudah ya? Nah, kelompoknya Mbak Tasya sudah semua, kelompoknya Mas Alga juga sudah, kelompoknya Mas Lang tadi selesai pertama ya. Kelompoknya Mbak Rani sudah selesai apa belum itu temannya? Iya, sudah. Ayo. Kalau sudah, semuanya melihat ke kamera ya. Nah, begitu. Sudah baik. Nah, sudah selesai? Saya ulangi ya. Kalau sudah selesai, nanti tugasnya dikumpulkan di rumah Mbak Lani. Oke? Nah, untuk materi pembelajaran besok ya anak-anak, kita akan pelajari matematika. Jadi disiapkan baik-baik. Nah, anak-anak untuk pembelajaran hari ini, dampak yang mempengaruhi siklus air.
sudah selesai ya, dan hasil presentasi anak-anak tadi sudah baik-baik semua. Dan untuk hasil yang kurang baik tadi, yang hasilnya tadi kurang untuk diperbaiki ya anak-anak ya. Nanti bisa diperbaiki lagi, baru dikumpulkan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham pembelajaran? Sudah. Ya, sudah. Nah, kita kemarin kan mempelajari siklus air, dan hari ini kita mempelajari dampak dari siklus air. Nah, dari dua pembahasan itu tadi sudah jelas semua ya? Sudah. Sudah. Jika ada yang bertanya, boleh ya sayang ya. Kalau tidak ada, saya tutup pembelajarannya nanti. Sudah ya? Masih ada yang bertanya untuk pembelajaran yang kemarin dan hari ini? Tidak ada? Iya, tidak ada. Nah, ayo biar semangat. Sepertinya ini sudah lemes-lemes sama loyo karena karena mengerjakan tugas. Sekarang kita ice breaking lagi. Ayo perhatikan di depan Mas Dava, Mas Dio, sama Mas Lang. Ayo. Sudah siap anak-anak? Sudah. Nanti kalau Bu Eni bilang tepuk satu, berarti kalian tepuknya satu kali. Ya. Kalau Bu Eni bilang tepuk dua, kalian tepuk dua kali. Kalau Bu Eni bilang tepuk tiga, berarti kalian tiga kali tepuk ya. Satu, dua, tiga. Nah, kalau Bu Eni bilangnya satu, dua, atau tiga, berarti kalian harus diam. Oke? Nanti yang tidak konsentrasi dapat hukuman ya. Ayo siap-siap. Konsentrasi. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Satu. Dua. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Tiga. Tepuk tiga. Ya. Sudah. Ini ada yang tidak konsentrasi, cuma ini. Kelompoknya Mbak Alisa. Nah, iya, oke. Yang Mbak Rani nggak usah dimatikan mikrofonnya. Nah, anak-anak, karena pembelajaran hari ini tidak ada yang bertanya dan sudah jelas dan hasil presentasinya tadi sudah baik. Nah, Bu Eni tutup pembelajaran hari ini ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan kalian. Nah, sekarang kita berdoa bersama-sama. Tolong Mas Dio sekarang. Mas Dio, disiapkan berdoanya. Mas Dio? Iya, Mas Dio, silakan memimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi Ibu Eni. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mikrofonnya Mbak Tasya dimatikan sebentar. Bu Thayyibah sudah selesai. Iya, alhamdulillah. Gimana? Lancar? Enggak apa-apa. Ya, untuk kegiatan pembelajarannya, ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua, Ibu. Pertemuan kedua. Pertama sudah hari
Selasa kemarin. Daring juga atau luring? Daring. Daring. Oke ya. Nanti saya minta atau saya lihat di LMS saja wis keseluruhannya ya, yang full. Oke. Saya amati tadi cukup lancar juga. Kemudian ini PBL ya? Nggih, Bu, PBL. Ya. Oke, untuk evaluasinya tadi melalui apa? Pakai aplikasi apa? Saya memakai ini, Bu. Pakai ini lembar biasa, Bu, karena anak-anak HP-nya kurang, jadi kalau saya memakai aplikasinya itu tidak bisa. Oh ya, oke, enggak ya. Oke, enggak masalah karena ini sudah digabung ya. Jadi sudah dibentuk dalam kelompok satu kelompok pakai satu HP ini ya. Oke, enggak apa-apa Mbak Eni. Kalau kegiatan pembelajarannya sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya ya. Nanti selengkapnya saya lihat dari videonya aja. Oke, cukup lancar juga ya. Kemudian tadi video pembelajarannya buat sendiri ya itu. Breaking ya sebelum melanjutkan ke kegiatan berikutnya sehingga siswa tidak bosan juga. Cukup bagus Mbak Eni. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan PPL ini dengan baik, tidak sia-sia ya usahanya. Oke, saya keluar ya. Belum, Bu, nanti dulu, Bu. Saya matikan dulu recording. Oke, ya. Ya, Bu. Oke, ya, sampai Bu. Sampai jumpa besok, anak-anak. Dadah. Boleh dimatikan. Dadah. Ya. Boleh dimatikan Zoom-nya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.